Salam guru penggerak, perkenalkan saya Eni Dwi-Jayanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jayapura, Papua. Berikut adalah video ruang kolaborasi untuk praktek coaching pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Saya akan melakukan observasi ke Ibu Eni sebagai coach dan Ibu Agu ya sebagai coach. Ibu Dita sebagai coaching. Ya. Saya mau bertanya dulu ke Ibu Eni, bagaimana kesiapan Ibu dalam melakukan coaching? Ya, untuk kesiapan bisa dibilang sekitar 80-90% sudah siap Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan. Ya, amin ya Ibu Eni. Begini Ibu Eni, saya akan melakukan studi coaching. Adapun rubrik penilaian saya akan menggunakan indikator dari tahapan PISA yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari rubrik penilaian saya, apakah keempat penilaian akan Ibu Eni lakukan? Iya, saya berusaha dimaksimalkan Ibu. Ya Ibu Eni, baiklah Ibu Eni. Dan berikutnya mengenai nilai kompetensi coaching. Kira-kira nanti kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan dari ketiga seperti kemitraan, pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Diupayakan untuk semuanya bisa terlaksana Ibu. Ya, baiklah Ibu Eni, kita doakan supaya maksimal ya Ibu Eni. Ya, saya persilahkan untuk Ibu Eni dan Ibu Dita. Ya, baik, terima kasih Ibu Saptika. Assalamualaikum Ibu Dita. Waalaikumsalam Ibu Eni. Bagaimana kabarnya Ibu Dita hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu Eni sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oh iya Bu Dita, saya lihat-lihat ini sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan. Ada apa ini Bu Dita? Mau kasih ke saya? Iya, benar sekali Bu. Ada sesuatu yang memang sedikit saya pikirkan mengenai anak murid saya di kelas. Ada salah satu. Ya Ibu. Ya, bagaimana Ibu bisa ceritakan permasalahannya Ibu? Nah, ada salah satu murid saya, ini anak perempuan Bu. Dia itu menurut saya murid yang terlalu pendiam di kelas. Ketika pembelajaran dia juga kurang aktif. Di sini saya ingin Bu mendapatkan ide kira-kira bagaimana ya agar anak itu menjadi anak yang berani dalam mengungkapkan pendapat dan mau berbicara di dalam kelas dan aktif dalam pelajaran tentunya Ibu. Ya, jadi Ibu sudah mengutarakan ya permasalahan yang Ibu Dita alami. Berarti yang Ibu harapkan agar tercapai di kita punya pembicaraan hari ini tujuannya apa Ibu? Ya, tujuannya saya ingin mendapatkan solusi dan berbagi sharing dengan Ibu untuk mengatasi permasalahan anak murid saya tadi yang menurut saya kurang aktif dan terlalu pendiam, Ibu. Iya, baik. Ibu Dita, untuk anak yang terlalu pendiam tadi Anissa ya namanya? Iya. Ya, untuk Anissa ini apakah hal itu hanya terjadi di pelajarannya Ibu Dita saja atau bagaimana Ibu? Nah ini Bu, kemarin saya sudah sempat bertanya kepada guru mata pelajaran lain, ternyata dia di semua mata pelajaran seperti itu Bu, dia terlalu pasif, juga tidak aktif, dan terlalu pendiam ketika ditanya pun, anak itu juga jarang untuk mau menjawab. Terus kira-kira apa begitu penyebab hal itu sampai terjadi, sampai Anissa ini begitu diam, begitu tidak aktif dalam bukan cuma di pelajarannya Ibu Dita saja, tetapi di pelajaran lain juga. Penyebabnya apa itu Ibu? Penyebabnya awalnya ini saya kira Anissa itu mungkin dibully oleh temannya di kelas. Tetapi setelah saya juga tanya kepada teman-temannya, dia tidak pernah ada yang mengejek atau membuli dia. Jadi setelah saya amati dan tanya-tanya berikutnya lagi, saya gali lebih mendalam kepada teman-temannya juga, ternyata pada saat bermain, Anissa juga
tidak bisa seperti teman sewajarnya. Jadi dia cenderung pendiam dan lebih menyendiri begitu Bu, ketika didekati temannya juga tidak terlihat terlalu dekat, kedekatan seperti teman-teman yang lain. Iya, jadi selama pengamatannya Ibu Dita ya, Ibu juga sudah melakukan menanya kepada teman-teman yang ada di kelas begitu kan. Iya. Bagaimana kalau perilaku Anissa tersebut di luar kelas Ibu? Mungkin dengan kelas lain. Jadi kan selama ini dia hanya bermain atau hanya berinteraksi ya, berinteraksinya itu dengan yang di sesama satu kelas. Bagaimana kalau dengan kelas mungkin kelas sebelahnya atau pada saat di luar kelas bagaimana Anissa tersebut? Iya. Iya Bu Eni. Nah, di luar kelas saya lihat dia itu juga masih pendiam juga Bu, hanya terlihat dia itu mau berbicara hanya kepada teman tertentu. Malah sering itu kalau di beda teman kelas juga mau berbaur, tapi hanya beberapa orang saja yang mungkin dianggap maksudnya dianggap Anissa dekat baru dia mau bicara. Itu pun juga tidak, menurut saya tidak seperti teman-temannya yang lain. Dan di sini saya itu sebenarnya juga ingin mencari tahu, membantu Anissa anak tersebut untuk lebih nyaman dan termotivasi untuk dapat berinteraksi lebih banyak dengan teman-temannya atau orang lain. Kalau untuk teman-teman terdekatnya Anissa, Ibu juga sudah pernah melakukan pendekatan, maksudnya untuk lebih menggali lebih dalam tentang Anissa, tapi melalui teman terdekatnya tadi, tidak secara umum seluruh teman, tapi yang Anissa ajak bisa interaksi begitu Ibu. Ya, baik. Untuk ke teman lebih dekat, ini dia tidak punya teman dekat, Bu. Hanya yang dianggap dia cocok seperti itu saya amati, Bu. Kalau dia cocok baru mau berbicara. Tapi kalau untuk teman yang dekat sekali, dia belum punya, Bu, dari pengamatan saya ini. Iya Ibu. Berarti ini Ibu Dita sudah melakukan berbagai pendekatan dengan teman-temannya juga. Jadi strategi yang Ibu Dita berikan apa yang sudah pernah dilakukan tetapi menurut Ibu Dita itu belum tercapai atau belum berhasil? Nah, di dalam pembelajaran di kelas, saya ini juga pernah melakukan model pembelajaran talking stick. Nah, kan itu seperti permainan tongkat yang berputar ya Bu, ketika siapa yang mendapatkan tongkatnya berarti dia giliran menjawab pertanyaan. Tetapi ketika sampai di Anissa tersebut, anak itu tidak mau menjawab malah menggelengkan kepala dan seperti kayak menangis, kayak terpaksa begitu Ibu. Oh, itu pada saat permainan talking stick berarti kan ada pertanyaan toh Ibu yang Iya. dituliskan di situ. Apakah Ibu sudah melihat kemampuan membacanya Anissa dan kemampuan baca tulisnya? Jangan sampai gara-gara dia tidak bisa membaca akhirnya dia tidak bisa menjawab dan jadinya menangis seperti itu. Iya. Dia itu sudah lumayan lancar membaca Bu, bisa mengerjakan soal ya, sudah sesuai tingkatan dia menurut saya kalau di kelas ini tingkat membacanya sudah sesuai dan untuk menulis ini juga sebenarnya bisa Ibu. Bisa ya. Jadi kalau diskalakan Ibu 1 sampai 10 ini Anissa kemampuannya bagaimana Ibu untuk baca tulisnya? Sepertinya masih di skala 3 Bu. Skala 3 ya. Dan harapan Ibu Dita untuk Anissa tersebut bagaimana? Saya berharap Anissa ini misalnya berada di posisi 6 atau 7 saja sudah cukup baik menurut saya Bu. Jadi sekarang apakah Ibu Dita akan lakukan supaya apa yang ingin Ibu Dita lakukan supaya Anissa dia menjadi lebih aktif begitu Ibu, tidak pendiam lagi di kelas? Nah, sepertinya hal yang akan saya lakukan itu lebih mendekati dia secara pribadi, face to face, mungkin dengan memberikan kesempatan dia untuk berbagi pendapat atau curhat dengan saya, menyampaikan mungkin ada tekanan atau permasalahan dari rumah sehingga menyebabkan anak tersebut seperti itu. Dan ini juga akan saya coba lakukan ketika di luar kelas, Bu. Jadi tidak terlihat teman-temannya agar tidak merasa dia terhakimi atau minder seperti itu, Ibu. Berarti di ruang terpisah ya Ibu, tidak di dalam Iya. kelas Ibu Iya, benar sekali, Bu. Ya. Saran saya dicari tempat yang nyaman Ibu. Tempat yang nyaman bagi murid supaya tidak merasa tertekan, karena takutnya kalau biasa guru kan manggil anak ke kantor ya,
kantor, ke ruang guru itu malah membuat murid lebih tertekan atau bagaimana? Jadi bisa nanti Ibu Dita carikan tempat yang nyaman bagi anak tersebut sehingga tidak merasa tertekan atau takut lagi ketika Ibu Dita menanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, Ibu. Iya, Ibu. Jadi Ibu Dita, apakah ada hal lain? Itu kan tadi ke anak tersebut. Nah, di luar anak tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ingin Ibu Dita carikan solusi bagaimana? Nah, ini rencana saya yang kedua ya, Bu, setelah mendekati anak, ini saya Ya. sebenarnya juga perlu untuk berbicara atau memanggil orang tuanya ke sekolah atau saya mungkin nanti berkunjung ke rumahnya untuk mencari tahu kesehariannya itu seperti apa di rumah, apakah juga sama cenderung pendiam seperti di sekolah atau tidak, seperti itu, Ibu. Iya, baik sekali Ibu Dita ya, sudah merencanakan beberapa hal, jadi memang perlu sekali kolaborasi antara orang tua siswa dengan ibu guru yang mengamati perkembangan anak. Jadi kita bisa tahu apakah di rumah Anissa juga seperti itu atau tidak gitu kan. Jadi bisa lebih digali lagi kenapa Anissa seperti itu di kelas atau di sekolah. Bisa saja di rumah tidak seperti itu, begitu kan Ibu? Iya, benar sekali, Bu Eni. Rencana Ya. saya ada beberapa hal yang nanti akan saya lakukan agar bisa membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh anak murid saya itu tadi, Bu Eni. Iya, betul. Kira-kira Ibu Dita membutuhkan berapa lama ini waktu? Karena kan tidak ada yang instan tuh Ibu, apalagi Iya, untuk benar. pribadi anak, tidak secara umum masing-masing anak. Terlebih ini Anissa yang cukup pendiam, tidak mau aktif seperti itu. Kira-kira Ibu butuhkan waktu berapa lama? Saya rasa mungkin 3 mingguan, Bu, karena ini saya secara prosesnya sedikit demi sedikit ya, Bu, saya juga mendekati anaknya, nanti mencari tahu, kalau sudah dari anak saya memperoleh informasi apabila masih ada yang mengganjal, saya nanti juga perlu memanggil atau menemui orang tuanya di rumah. Sehingga proses ini memang harus pelan-pelan saya lakukan, agar dapat membantu permasalahannya. Ya, jadi untuk membantu Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut, peran siapa lagi yang Ibu perlukan supaya bisa terlaksana dengan baik begitu Ibu? Nah, peran yang perlu saya lakukan ini sepertinya juga saya memerlukan bantuan rekan sejawat saya atau tepatnya lebih wali kelas sebelumnya, karena mungkin beliau juga lebih mengetahui bagaimana keadaan Anissa sebelumnya sebelum di kelas saya, seperti itu, Ibu. Ya, betul ya Ibu. Jadi mengecek kembali sebelumnya Anissa seperti apa. Apakah baru terjadi pada saat dengan Ibu Dita? Iya. Apakah sebelumnya juga seperti itu? Jadi saling komunikasi lagi ya Ibu Dita dengan rekan sebelumnya. Nah, kira-kira Ibu Dita, kalau nanti Ibu sudah melakukan berbagai solusi seperti ini, sudah Ibu lakukan tetapi muncul hambatan di tengah jalan begitu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu buat begitu? Apabila muncul hambatan di tengah jalan, strategi yang saya lakukan mungkin hambatannya ini mungkin kejujuran dari anak itu ya, terkadang mungkin masih menutup-nutupin. Nah, dari hambatan itu yang mungkin muncul, saya mencoba untuk dari hati ke hati lebih menjadikan anak itu merasa saya ini temannya. Jadi anak itu lebih leluasa berbicara seperti itu. Nah, apabila nanti ada muncul juga hambatan dari orang tua, mungkin saya juga harus meningkatkan kolaborasi saya atau hubungan komunikasi saya antar orang tua agar terjalin tercapainya target pendidikan atau harapan orang tua untuk anak itu di sekolah dan di rumah agar lebih maksimal memperoleh pendidikan khususnya, Ibu. Iya Ibu, jadi mudah-mudahan berbagai rencana itu bisa dilakukan ya Ibu. Jadi Iya. di sini seberapa ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan dari Anissa nantinya? Nah, ukuran keberhasilan saya harapkan paling minimal saja Anissa ini ketika ditunjuk untuk berbicara ada respon, Bu, tidak hanya mengangguk atau menggelengkan kepala atau bahkan hanya menjawab senyum dengan senyum begitu saja, Bu. Jadi ada muncul dari perkataan suara dia yang bisa menggambarkan, oh anak ini sudah berani berbicara sedikit demi sedikit seperti itu, Bu. Iya,
Baik sekali Ibu Dita, benar-benar mengupayakan bagaimana supaya Anissa ini bisa aktif begitu, tidak jadi pendiam, karena kan masih SD tuh Ibu, jadi kan Iya, masih banyak hal-hal yang akan dia lalui, jangan sampai akhirnya menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Jadi dari sekarang Ibu Dita sudah berusaha untuk mencarikan solusi untuk Anissa ini, begitu Pak Ibu. Jadi komitmen seperti apa ini yang ingin Ibu laksanakan agar tetap melihat Anissa? Komitmen yang saya lakukan tentunya nanti saya akan secara berkelanjutan untuk melakukan rencana-rencana saya terhadap Anissa ini sehingga saya dapat konsisten. Dan nanti yang saya harapkan nanti rencana saya ini dapat tercapai sedikit demi sedikit untuk membantu permasalahan yang dihadapi anak murid saya. Iya, betul sekali Ibu, luar biasa ya Ibu, berbagai rencana sudah tadi Ibu utarakan, mulai dari pendekatan kepada Anissa, kemudian jangan lupa juga tadi ada kolaborasi dengan orang tua itu yang sangat penting, kemudian ada bantuan dari rekan sejawat juga ya Ibu Dita, melihat kelas sebelumnya begitu. Ini Anissa di kelas berapa ini Ibu Dita? Ini Anissa ada di kelas 4, Ibu. Oh, berarti di guru kelas 3-nya ya. Iya. Kalau mungkin di guru kelas 3 belum bisa didapat lagi, Iya. Ibu kita juga bisa turun lagi ya ke kelas Iya. 1, kelas 1-nya begitu. Supaya bisa maksimal. Baik Ibu Dita, mulia sekali harapan-harapan Ibu untuk Anissa. Jadi semoga tetap konsisten ya Ibu Dita. Iya, Ibu. Ini saya ingin mendengar lagi nanti cerita Ibu Dita setelah tadi 3 minggu ya Ibu? Iya. Ya, setelah 3 minggu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, sharing bagaimana perkembangan Anissa tadi. Ibu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Eni atas sharing, saran dan masukannya. Saya menjadi sedikit lega, jadi sedikit berkurang beban pikiran saya untuk mengatasi permasalahan yang saya alami tentunya di kelas. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Ibu Dita, nanti kita komunikasi ya Ibu. Tetap semangat baik. Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni dan Ibu Dita, terima kasih telah melakukan sesi coaching. Ya, saya sebagai observer menilai Ibu Eni sebagai coach. Rubrik penilaian saya tadi tahapan Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah terrealisasi, sudah dilakukan. Ibu Eni tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian faktor, sehingga Ibu Dita membuat rencana untuk mengatasi masalah muridnya ya. Bahkan ada juga strategi, bahkan ukuran keberhasilannya juga sudah ditanyakan secara keseluruhan. Dan juga untuk kompetensinya. Saya tadi lihat juga ada kemitraan, jadi coachingnya tidak kaku begitu, boleh berinteraksi dengan baik, percakapannya juga kreatif dan aktif ya, tidak monoton begitu. Dan Ibu ini juga sebagai pendengar yang aktif, bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, itu saja dari saya sebagai observer. Terima kasih untuk Ibu Eni sebagai coach dan juga terima kasih untuk Ibu Dita sebagai coaching. Dikembalikan. Ya, terima kasih banyak Ibu Sartika, Ibu Dita.